Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak Ustaz yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah dapat melanjutkan pembelajaran kita untuk video kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustaz akan menyampaikan nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya orang Islam yang baik itu adalah yang orang Islam lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, dari hadis ini anak-anak Ustaz, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita menyinggung dan merendahkan orang lain. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita merendahkan atau menghina orang lain. Maka ketika kita ingin berucap atau berbicara, maka pilihlah kata-kata yang baik untuk disampaikan. Begitu juga dengan perbuatan kita atau tangan kita, yang artinya di sini juga termasuk ya, tangan kita adalah tulisan yang kita buat. Nah, kata para ulama ya, tulisan dengan lisan itu hukumnya sama. Maka ketika anak-anak Ustadz membuat ya tulisan misalnya di media sosial ataupun antum berkomentar di media sosial, maka antum harus memikirkan baik-baik apa yang akan antum tulis tersebut. Jangan sampai yang antum tulis itu akan merendahkan atau menghina orang lain, maka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, mungkin itu sedikit nasihat dari Ustadz kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan antum masing-masing. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang Asmaul Husna atau nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini ada dua nama Allah, di antaranya As-Sami', kemudian Al-Basir. Baik, sekarang kita bahas nama Allah yaitu As-Sami', yang artinya Maha mendengar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan memahami seluruh suara, meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap suara manusia, baik suara itu lirih maupun suara tersebut keras. Nah, Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar suara seluruh makhluknya, dan Allah juga mampu mendengar semua yang ada di penjuru langit dan bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
bisa mendengar setiap apa yang terbesit di dalam hati dan mengetahui setiap rahasia yang terdapat di dalam hati sanubari hamba-hambanya. Kemudian adapun hikmah ataupun buah yang dapat kita ambil dari nama Allah As-Sami' ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya yang pertama, kita akan selalu berhati-hati dalam bertutur dan berkata. Nah, ini yang pertama, anak-anak Ustadz, yang dapat kita ambil hikmah ataupun buah dari nama Allah As-Sami' ini. Kita akan selalu berhati-hati dalam bertutur dan berkata. Sebagaimana Nabi kita juga mengatakan kepada kita dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Kemudian yang kedua, yang dapat kita ambil dari nama Allah As-Sami', yaitu mintalah atau bermohonlah kepada yang maha mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak Ustaz, kita diperintahkan oleh Allah untuk bermohon, meminta hanyalah kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-hambanya. Baik anak-anak Ustaz sekalian, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Basir, yang artinya maha melihat. Nah, di sini Ustaz akan menjelaskan pengertian ataupun makna dari nama Allah Al-Basir ini. Jadi Al-Basir ini artinya yang maha melihat. Artinya Allah melihat segala sesuatunya. Berbeda dengan kita manusia, kita hanya bisa melihat, tidak maha melihat. Jadi hanya sekedar bisa melihat, berarti banyak kekurangan yang kita miliki. Contohnya saja, kekurangan penglihatan kita, manusia ini kalau kita melihat terlalu dekat, kita tidak bisa melihatnya. Kemudian kita melihat terlalu jauh pun juga kita tidak bisa. Jadi pandangan manusia terbatas, sedangkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada batasannya. Sehingga ada ungkapan dari para ulama, anak-anak Ustaz, Allah itu bisa melihat seekor semut hitam yang kecil berjalan di atas batu yang hitam ketika di malam hari. Nah, Allah bisa melihatnya dari atas arasnya. Bahkan hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa isinya. Kita beribadah ikhlas atau tidak, Allah tahu. Nah, kita rendah hati atau tidaknya, Allah mengetahui. Contohnya ketika kita sholat, Allah tahu kita khusyuk atau tidaknya. Ketika kita bersedekah, Allah tahu apakah kita ikhlas ataukah kita riya atau ingin dilihat oleh orang lain. Nah, adapun hikmah ataupun buah dari kita memahami nama Allah Al-Basir ini, anak-anak Ustaz, ada 3 hikmah ataupun buah dari kita memahami bahwa Allah itu maha melihat. Di antaranya yang pertama, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Maka ketika kita beribadah, sholat, tentu kita akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya karena kita merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu jauh dari dosa dan maksiat. Nah, jadi kita akan selalu jauh dari dosa dan maksiat karena kita merasa selalu diawasi, dilihat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang ketiga, anak-anak Ustadz, kita akan terlatih ya untuk meninggalkan perbuatan riya atau perbuatan ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji ya apa yang kita lakukan oleh manusia. Baik anak-anak Ustadz sekalian, pada video pembelajaran ini Ustadz akan memberikan tugas ataupun soal latihan kepada antum semua. Soal yang pertama, tuliskanlah pengertian dari As-Sami' dan Al-Basir. Soal yang kedua, apa saja buah ataupun hikmah dari seseorang yang memahami dan meyakini nama Allah As-Sami' dan Al-Basir. Baik anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang Asmaul Husna atau nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, materi kita tentang Asmaul Husna ini telah kita bahas 4 nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Di antaranya adalah Al-Alim, yang kedua Al-Qadir, dan ketiga Al-Basir, dan yang keempat adalah As-Sami'. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa memahami materi dari pembelajaran kita di bab 1 ini, yaitu tentang Asmaul Husna ini. Dan untuk pekan berikutnya insyaallah kita akan laksanakan PH atau penilaian harian untuk mengambil nilai dari materi pembelajaran kita Asmaul Husna ini. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.